Shalom saudara ulang Tuhan. Saudara, ketika kebenaran disampaikan, maka bagi sebagian orang rasanya pasti pahit. Tapi sepahit-pahitnya kebenaran, ya ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan dan untuk membangun. Nah, saudara ulang Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video yang berikut. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda keluar. Maaf, Elia nggak pernah keluar-keluar. Elia hanya konten kreator menyampaikan firman-firman ya, Kang Deddy. Kang Deddy kayaknya kalau buka-buka podcastku nggak pantas. Kayaknya pantasnya balik lagi ke tukang sulap sirkus yang dulu lagi itu loh, Kang Deddy. Ya, Kang Deddy kalau sebagai podcast harus di tengah-tengah, harus netral. Ininya harus netral. Kang Deddy seolah-olah memojokkan Elia masuk ke kamar orang lain. Tidak pernah seperti itu. Elia tuh live pakai akunnya dia. Elia live menyampaikan firman-firman bagi umat-umat yang seiman saja. Lantas banyak orang-orang yang masuk ke roomnya Elia, ya, menghujat. Kang Deddy pura-pura nggak bisa ngeliat hujatan-hujatan itu saat Elia live. Nah, Elia hanya membalas seperti itu, ya. Kang Deddy yang netral. Kalau nggak bisa netral, ya sudah nggak usah buka podcast. Lebih baik main lagi tukang sulap di sirkus. Bilang aja cari follower mayoritas, ya kan? Karena mayoritas itu suka follow banyak sekali, ya kan? Jangan munah. Kasih sebelum kita nonton video berikutnya ya, yang dibilang kakak ini ya benar ya sahabat ya, bahwa waktu Om Deddy menjadi seorang pesulap itu kok jarang ya nyinggung-nyinggung agama orang lain gitu ya. Setelah sekarang menjadi tukang podcast, kok jadi sering menyinggung agama orang lain. Ketika ada yang menjawab, sering keberatan gitu saudara. Memang apa yang dilakukan oleh Om Deddy Corbuzier ini mengagetkan banyak Kristuber dan apologet. Mereka kaget karena pernyataan yang tidak disadari oleh Deddy Corbuzier. Dia adalah seorang yang masuk juga ke kamar orang lain. Suka menyinggung agama orang lain juga dia sahabat. Tetapi ketika dia mereaksi Elia, dia tiba-tiba menjadi toleransi, lakum dinukum waliyadin, kata dia, jangan masuk-masuk ke kamar agama orang lain. Saya heran ya, kenapa Om Deddy Corbuzier sampai sekonyol itu melakukan sebuah pernyataan yang memang ya blunder lah sebagai dia seorang artis, karena dia bukan seorang apologet sahabat. Dia adalah seorang artis. Menurut saya sampai dia korbankan nama baik dia demi sebuah serangan kepada Elia. Akhirnya saya selidiki sahabat yang terkasih, kok kenapa Om Deddy itu begini? Ternyata sahabat, dia itu juga lagi diserang oleh saudara seimannya. Iya. Dan saya kaget ya, banyak saudara seimannya mengecam dia dan mengancam dia. Kalau saya mau tampilkan videonya mungkin ada puluhan, banyak sekali sahabat. Tetapi ini hanya beberapa saja ya. Karena ada perkataan yang sangat sadis yang sampai dia dikatakan pengkhianat, mata-mata Zionis gitu. Karena adanya konten daripada Deddy Corbuzier bersama dengan seorang budak. Kita lihat dulu pernyataan saudara seimannya sahabat, ada dua videonya. Jangan-jangan kalian tuh kacung Zionis ya? Juga buat Deddy Corbuzier yang baru kemarin sore masuk Islam. Tanya dulu kalau mengundang soal mau bahas Palestina itu, tanya dulu. Kamu mau alaf? Jangan-jangan kamu sholat gak pernah, jangan-jangan Al-Quran gak pernah kamu baca. Artinya, kamu undang orang yang gak bermutu dan gak berkompeten soal Palestina. Jangan-jangan kalian itu kacung Zionis ya? Bikin muak dan marah warga, rakyat Indonesia khususnya. Memalukan, memalukan. Minta maaf kamu Arazi sama Deddy Corbuzier itu. Podcast Buya Ar-Razi bersama Deddy Corbuzier ini sangat melukai kaum muslimin sekalian. Bahkan mereka-mereka yang hari ini pro kepada Palestina. Masya Allah, tabarakallah. Di dalam podcast tersebut ada dua hal yang saya kutip. Yang pertama, ketika Om Deddy bertanya kepada Buya Ar-Razi, ini perang apa? Sebenarnya perang agama atau perang perebutan wilayah? Perebutan wilayah. Oke. Menurut saya. Ya, itu ada benarnya. Maka mereka berdua menjawab, ini perang perebutan wilayah. Bukankah Palestina hari ini merebutkan tanahnya? Bukankah Palestina itu mengambil haknya, mengambil tanahnya? Ketika Buya Ar-Razi berbicara tentang donasi, donasi ini ada yang tidak sampai kepada Palestina. Kita yang hari ini yang pro kepada Palestina, bahkan kita mengeluarkan harta kita kepada Palestina. Bagaimana hati denyutan pada kaum muslimin yang hari ini di jalanan mengutip sumbangan, pemuda-pemuda hari ini mengutip sumbangan, para mahasiswa hari ini mengutip sumbangan, para santri hari ini mengutip sumbangan, para tokoh-tokoh organisasi hari ini mengutip sumbangan. Bagaimana hati mereka? Wahai Buya Ar-Razi, katanya Buya Ar-Razi, hari ini banyak orang-orang yang tidak boleh masuk ke Palestina. Apakah kirim uang itu melalui kantong plastik, kita bungkus langsung kita kirim ke Palestina? Tidak diizinkan masuk melalui rekening. Coba bayangkan teman-teman, jika statement ini apa yang telah disampaikan oleh Buya Ar-Razi bagi mereka-mereka yang hari ini pro kepada Buya Ar-Razi.
mereka enggan bersedekah. Apakah di sana tidak ada anak yatim? Apakah di sana tidak ada yaitu janda-janda yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya kehilangan anaknya? Kita hari ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, infaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'u fih. Infakkanlah sebagian daripada rezeki-rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebelum datangnya hari kiamat yang tidak ada lagi jual beli pada hari itu, wala ghullatu wala syafa'atu, dan tidak ada juga persahabatan pada saat itu, dan tidak ada juga syafaat pada hari itu. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendukung orang kafir, orang-orang yang hari ini mendukung kezaliman, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kemaksiatan, orang-orang yang hari ini mendukung yaitu kejahatan. Itulah orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut menontonnya, pastikan dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan yang lebih penting, share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya sahabat yang terkasih, kita sudah lihat ya beberapa video kecaman dari saudara seimannya. Jadi itulah yang memang cukup berat ya bagi Deddy Corbuzier. Dia dikecam oleh saudara seimannya karena sebuah konten mengenai Palestina dan Israel. Jadi kalau saya melihat ya, lewat reaksi dia menyerang Elia itu kan juga berkaitan dengan Palestina Israel ya. Dia ingin kembali mencari sebuah perlindungan dari saudara seimannya. Karena memang kalau kita lihat kecaman-kecaman itu ngeri sahabat, sampai dikatakan dia mata-mata lah, pengkhianat lah, dikatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Islam gitu saudara. Padahal kan sebenarnya Om Deddy hanya mengundang saja ya. Menurut saya sih ya tidak masalah sih, kan begitu ya. Kan orang boleh bela pendapat, kan tidak harus satu pendapat semua orang. Kalau ada orang bela Palestina, ya izinkanlah ada orang yang bela Israel. Tidak masalah toh. Masa orang tidak boleh kontra, kecuali kontra yang negatif barulah sahabat. Boleh saja, namanya ada fans sudah pasti ada haters. Itulah kehidupan di dunia ini sahabat. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka, tidak masalah. Tidak boleh kita paksa orang semua harus suka. Jadi konten Deddy Corbuzier bersama dengan Buya Arazi ini menurut saya tidak salah sih. Tidak ada yang salah di situ. Kenapa mereka mengecam Deddy Corbuzier? Di sini saya kembali saya membela Deddy Corbuzier karena memang dia dikecam sahabat. Tapi ya kesalahan dari Om Deddy ya, dia mengalihkan atau melakukan pengalihan isu dengan kembali menyerang apologet minoritas di negeri ini. Ya memang Om Deddy pasti tahu ya, dia kan pernah menjadi seorang Kristen, dia pasti tahu kalau Kristen ini diserang, apologet Kristen diserang, bukan mereka tidak mau melawan, bukan sahabat, tetapi ada kasih, ada pengampunan. Bukan nggak mau melawan loh sahabat. Enak yang melawan ini sahabat. Kalau mau daging ya, apa nggak enak? Secara logika, apa nggak enak berantem sahabat? Enak lah sahabat, buat tinju. Tetapi kan kita ini agama sahabat. Kalau kita nggak bisa mengekang diri kita, panjang sabar, kita nggak bisa menguasai diri kita untuk tidak emosi, untuk apa kita beragama sahabat? Kan gitu. Sama saja kita dengan orang tidak beragama, dengan orang yang beragama. Gitu, bukan nggak berani. Siapa nggak suka berantem sahabat? Namanya laki-laki, betinju. Siapa nggak suka menghabisi nyawa orang? Iya kan sahabat? Secara naluri, lelaki. Siapa nggak suka menghabisi nyawa orang sahabat? Secara daging ya. Kalau musuh kita aniaya, kita bilang, pasti kita senang sahabat. Secara daging. Tapi kan namanya kita sudah bertuhan ini loh sahabat. Sudah bertuhan, mengenal Tuhan yang benar ini. Kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, apa gunanya sahabat? Malu kita sama orang ateis sahabat. Malu kita. Diolok-olok kita sahabat. Katanya bertuhan, kok kelakuan begitu? Kan katanya sahabat. Itu. Makanya saya katakan saudaraku yang terkasih, ya seperti yang saya katakan mungkin Om Deddy tahu. Orang Kristen ini panjang sabar, penuh kasih. Oke teman-teman, kita baca beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya bagus semua nih. Komentar yang pertama datangnya dari user. Saudara-saudariku kaum muslimin, saya setuju sama kalian. Deddy ini sudah mempermalukan umat Islam. Dia hanya mencari follower saja. Demi keuntungannya, perlu dipertanyakan kemusliman dia saja. Mantap. Ya, komentar yang berikut dari Yeni. Tukang sulap langsung terima pangkat lekol. Bapaknya para youtuber Islam. Kasihan deh kalau dilangkai. Apa yang salah dengan Elia Bro Deddy? Akhirnya Deddy disulap menjadi pangkat tertinggi.
kok bisa ya orang sipil langsung dikasih pangkat tinggi? Hehe. Ya, komentar yang berikut dari Mata Raja Wali. Iya, kangen juga lihat Deddy Corbuzier balik di panggung sulap. Udah nggak sesuai lagi dia bikin konten dengan tujuan edukasi, malah cenderung memprovokasi masyarakat mayoritas. Saya setuju dengan komentar ini, bro. Ya, komentar yang berikut dari user. Gara-gara agama, manusia pada ribut, bahkan saling pada bunuh. Semua agama apapun hanyalah buatan sekelompok manusia. Allah yang Maha Kuasa tidak pernah menciptakan agama. Allah yang Maha Kuasa itu Maha Adil. Dia tak lihat apa agama manusia, atau itu manusia pengikut Yesus atau Muhammad maupun Nabi dan Rasul lainnya. Tetapi perbuatan itu manusia sesama hidupnya yang dinilai olehnya. Saya setuju dengan komentar ini. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya saya baca komentarnya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi. Dan inti dari semuanya adalah mari kita menjaga kerukunan dan kedamaian dengan cara mengedepankan toleransi ya. Ya, dengan toleransi ya kita dimampukan untuk tidak nyinyir agama orang lain, untuk tidak mengganggu agama orang lain, untuk menghargai agama orang lain juga ya. Jadi saudara Tuhan, mari kita mengedepankan toleransi dan mari kita hidup toleransi satu dengan yang lain. Karena dengan toleransi saya dan saudara bisa akur, bisa damai, bisa rukun, dan pastinya kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau pesankan bagi kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap percaya Tuhan, mari kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, dan pertolongan Tuhan tetap nyata bagi saya dan saudara. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Seberat apapun ya kehidupan saudara saat ini, seberat apapun masalah saudara Tuhan, saya katakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan saudara ya. Jadi berserahlah kepada Tuhan dan percaya bahwa di waktunya Tuhan akan dan pasti melakukan mujizat keajaiban untuk menolong saudara. Nah, saudara Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.